Hai Koloni, welcome to POB, Podcast of Biology. Bersama saya Atahiyatul Usnia sebagai host podcast kali ini dengan tema Pertukaran Mahasiswa Merdeka 4, bertukar sementara, bermakna selamanya. Oke, mungkin kita kenalan dulu ya sama para narasumber kita pada episode kali ini. Sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mungkin teman-teman narasumber kita bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Nadia Nilam dari Prodi Pendidikan Biologi semester 6 dan melakukan pertukaran mahasiswa ke Universitas Negeri Malang. Oke, halo semuanya, aku Elsa Maria, biasa dipanggil Elsa. Aku juga semester 6 sama kayak Nadia dan melakukan pertukaran pelajar mahasiswa merdeka di Universitas Negeri Malang. Oke, kita udah tahu nih siapa aja narasumber kita pada episode kali ini, yaitu ada Nadia dan juga Elsa yang mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka 4. Nah, selanjutnya kita akan membahas, berbincang-bincang mengenai apa itu PMM dan juga apa aja sih pengalaman-pengalaman yang didapat selama mengikuti Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Mungkin untuk teman-teman narasumber bisa berbagi sedikit mengenai apa itu sih PMM itu. Oke, mungkin dari pengertiannya atau kepanjangan. PMM itu singkatan dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka yang merupakan program dari Kemendikbudristek. Nah, di mana pada pertukaran ini kita itu memiliki kesempatan untuk berkuliah 1 semester di universitas lain, yaitu universitas yang berada di luar pulau tempat kita kuliah sekarang. Nah, karena kita sekarang berada di Padang, yaitu di Pulau Sumatera, jadi kita itu dapat memilih atau bertukar selama 1 semester pada pulau-pulau lain di luar Pulau Sumatera seperti Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan lain sebagainya. Nah, kita udah tahu nih apa itu PMM. Nah, boleh tahu nih, apa sih yang menjadi motivasi atau alasan dari teman-teman untuk mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini? Bicara soal motivasi? Boleh. Kalau aku sendiri sebenarnya ngikut PMM itu awalnya ikut-ikutan, soalnya kan banyak banget ya program kampus merdeka, bukan cuma PMM tapi ada juga kampus mengajar, ISMA dan sebagainya kan. Sebenarnya aku tuh udah mau fokus ke program lain, tapi karena temen ini kayak teman sekelas tuh rata-rata pada daftar ya, jadi kita tuh ada pengen daftar juga. Dan aku tuh kalau nggak salah daftarnya tuh H-1, H-2, dan kata teman-teman kalau daftar di telat-telatan itu nggak bakal dapet, katanya gitu kan. Ya udah, tapi aku iseng daftar dan aku riset lagi tentang PMM. Rupanya PMM itu menarik perhatian aku juga karena kan di situ aku bisa kayak menantang diri aku untuk belajar di luar pulau kan, lalu bisa beradaptasi sama lingkungan baru, makanya aku pengen nyoba PMM itu sih. Kalau untuk Nadia sendiri, Mungkin nggak jauh beda ya. Kalau aku tuh menurutku PMM ini program yang bagus, jadi aku merasa rugi aja kalau nggak coba daftar gitu. Terus menarik juga sih bisa kuliah di pulau lain selama 1 semester, karena pengen juga tuh kuliah di Pulau Jawa selama 1 semester karena nggak sempat juga kuliah ke Pulau Jawa gitu. Dan pengen coba hal baru, pengen tahu juga sistem pendidikan di tempat-tempat lain. oke. Untuk informasi tentang PMM sendiri ini kalian tuh tahu dari mana sih kalau ada program pertukaran mahasiswa merdeka? Ya. Kalau untuk informasinya itu aku tahu dari teman sih. Nah, sebenarnya itu aku udah tahu informasi terkait PMM ini dari batch ketiga. Nah, kami kan PMM batch keempat atau angkatan keempat. Nah, aku sempat daftar di PMM batch ketiga, tapi aku tuh tahunya di akhir-akhir waktu, seperti kata Elsa, dia di akhir waktu daftarnya. Tapi pada batch ketiga itu aku nggak sempat selesai semua tahapan pendaftarannya. Nah, akhirnya aku daftar lagi nih di batch 4 dan alhamdulillah lulus sih. Ya, karena kita kan juga hidup di era digital ya kan, kita punya media sosial. Jadi seperti aku bilang sebelumnya, aku kan dapat informasi dari teman kan ikutan. Nah, dari situ aku mulai riset dari websitenya juga ada, dari Instagramnya juga ada gitu. Dari situ sih. Nah, untuk pendaftarannya sendiri itu
ada nggak sih syarat-syarat atau ketentuan surat-surat yang harus diurus nih untuk kita bisa mengikuti program PMM sendiri? Kalau syarat-syaratnya banyak ya, kita bisa lihat dari websitenya juga. Kalau seingat aku, yang paling penting ya KTP, transkrip nilainya juga, habis itu ada BPJS, surat keterangan kesehatan, dan nanti bakal ada tes juga, tes 2 tes ya kan Kak? Dari Ya, tes PCRT sama kebinekaan. kebinekaan. Ya. Terus juga untuk syarat daftar itu minimal berada pada semester 3 saat mendaftar. Terus untuk IPK-nya itu 2,8. Oh, jadi ada minimal semesternya ya? Iya. Oke, jadi kita udah tahu syarat apa aja dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka. Nah, tadi udah dijelaskan juga apa itu PMM. Selanjutnya mungkin kita akan membahas mengenai pengalaman apa aja gitu ya kan yang didapatkan selama mengikuti program ini. Mungkin teman-teman bisa memberi atau mungkin teman-teman bisa menceritakan apa aja sih pengalaman yang didapatkan. Silakan duluan. Kalau pengalaman aku tentunya banyak ya, karena ini pertama kalinya aku kuliah di luar pulau sendiri juga, tanpa ada keluarga gitu kan. Jadi pengalaman pertama otomatis karena perbedaan saya kan otak Jawa sama otak Padang, Sumatera itu beda banget ya. Beda banget. Jadi mungkin pertama kali ya culture shocknya itu dapet banget gitu, karena di sana orangnya ambisiusnya tinggi banget, dan juga di sini juga ambisius, cuman nggak kalah lah sama, nggak kalah juga, cuman kalau di Pulau Jawa itu lebih ke gimana ya, ambisiusnya tuh lebih tinggi lagi gitu kan. Jadi kita mulai culture shocknya di situ. Lalu yang kedua, pengalamannya itu karena itu kan program pertukaran, jadi kita bisa ketemu sama teman-teman dari berbagai daerah. Jadi di situ pengalaman yang paling berharga itu ya kita dapat berbagi berbagai daerah dari pulau-pulau kita sendiri-sendiri gitu. Misalkan kalau aku Pulau Sumatera ketemu dari Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Nusa Tenggara, dan sebagainya. Lalu pengalamannya nanti kebanyakannya itu di programnya pertukaran, itu namanya modul Nusantara. Di situ tuh nanti bakalan ada pengalaman yang sangat-sangat menyenangkan, karena di situ kita kan dibagi kelompok ya. Bahkan aku sama Nadia juga dibedain kelompoknya, karena kita diintegrasikan sama teman-teman dari luar kampus. Jadi di kelompok aku tuh cuma ada aku doang sama satu orang temen aku yang dari Pulau Padang, dari Kota Padang. Makanya di situ pengalamannya nanti mungkin bisa diceritain di akhir, pengalaman dari modul Nusantara sendiri. Oke, baik. Mungkin untuk Nadia gimana nih pengalamannya? Nah, untuk pengalaman mungkin ya bersama ya. Mungkin hampir sama ya, itu ada budayanya yang berbeda sama yang di Pulau Jawa. Terus juga dari makanan, awal-awalnya itu agak sangat susah untuk bisa makan di sana, bisa menelan makanan itu agak susah karena beda selera gitu kan. Terus juga lumayan asik sih dengan teman-teman dari berbagai daerah dengan logatnya yang berbeda-beda, ada dari Makassar, Medan, Kalimantan, dan lain sebagainya. Itu kita di satu asrama itu dikumpulkan, kebetulan kami dalam satu asrama itu anak PMM itu semuanya, jadi bisa saling bertukar cerita tentang budaya-budaya masing-masing di luar modul Nusantara. Wah, menarik sekali ya dari berbagai pengalaman yang diceritakan oleh Nadia dan juga Elsa. Dari pengalaman-pengalaman itu mungkin ada kan mungkin ada beberapa kesulitan selama mengikuti PMM ini. Mungkin boleh disebutkan gitu apa aja. Kalau untuk kesulitan itu kita kesulitan dalam mengatur waktu. Nah kan kita walaupun PMM di Malang, kita tetap mengikuti beberapa mata kuliah di UNB. Nah di Malang itu pengambilan KRS itu lebih lama daripada UNB. Nah di sini kita udah ngambil KRS, sementara di sana belum. Jadi pas ngambil KRS di Malang itu dia tuh ada bentrok-bentroknya gitu dengan mata kuliah yang ada di sini, sehingga harus menyesuaikan jadwal lagi. Dan sebenarnya aku tuh ada mata kuliah yang bentrok dengan yang ada di Malang itu kewirausahaan biologi yang bentrok dengan penelitian tindakan kelas. Jadi kita tuh, dan juga kalau di Malang tuh kita ngambil kelas yang berbeda-beda dari tingkatan yang berbeda-beda. Ada yang dari BP 22, 23 dan juga dari BP 20. Jadi kalau
misalnya ada salah satu dosen dari kelas tertentu yang ingin pindah jadwal, jadi kita tuh kesulitan gitu karena kadang dosen yang pindah itu jadi bentrok sama mata kuliah lain gitu. Jadi sering juga nggak masuk karena adanya mata kuliah bentrok gitu. Jadi untuk kesulitannya itu dalam manajemen waktu ya. Nah, mungkin untuk Elsa boleh disebutkan apa aja mungkin kesulitannya? Kalau kesulitan sama PMM, Nadia udah mention sebelumnya. Iya. Pertama, masalah makanan juga sih paling penting. Soalnya lidah orang Sumatera sama orang Jawa tuh beda banget. Iya. Lalu yang kedua, masalah kuliah sih susah banget ya, karena kita tuh digabungin, karena kelas yang aku ambil sama Nadia itu ada dari semester 4, semester 6, bahkan semester 8. Jadi milih waktunya itu kadang-kadang dosen itu ada yang tiba-tiba pengen ngubah jadwal, di situ susahnya di situ. Lalu masalah kesulitannya nggak ada sih, itu intinya sama aja kayak Jadi hampir sama ya Hampir sama. kesulitan yang Iya. dialami. Oke. Nah, katanya dalam PMM ini ada yang namanya modul Nusantara. Tadi udah disebutkan juga ya. Mungkin boleh dijelaskan modul Nusantara itu apa sih yang dimaksud modul Nusantara sendiri? Nah, modul Nusantara itu masuk dalam salah satu komponen dari PMM dan dia juga termasuk dalam mata kuliahnya. Itu mata kuliah angkat SKS, di mana kita itu belajar mengenai belajar tentang kebudayaan. Itu ada kebinekaan, refleksi, inspirasi dan juga kontribusi sosial. Nah, pada kebinekaan ini kita belajar mengenai kebudayaan yang ada di sekitar daerah kami di Malang kan, berarti kebudayaan yang ada di sekitar daerah Malang itu. Di sana ada kita pergi ke tempat candi-candi dan juga kita pergi ke tempat dengan keanekaragaman agama. Kita pergi ke tempat agama Hindu, Buddha dan sebagainya. Intinya kalau modul Nusantara itu kan kita dibagi-bagi kelompok, jadi bisa aja tiap kelompok itu berbeda-beda tempat kunjungannya. Misalnya kayak aku sama dia kan beda. Jadi tempat-tempat kebinekaan kita tuh juga beda-beda. Misalnya kayak kebinekaan itu lebih kayak gimana cara kita menghargai kebudayaan kita di masa lampau. Karena kan Pulau Sumatera sama Pulau Jawa itu kebudayaannya beda jauh ya kan. Kalau mungkin Jawa itu lebih ke kebanyakannya candi-candi, sedangkan di Padang nggak ada sama sekali candi-candian gitu. Jadi lalu kalau untuk di situ masalah kebinekaan itu kita tergantung kelompok sih, karena jadi pengalamannya juga beda-beda sendiri. Untuk inspirasi lebih kayak misalnya kita mendatangkan misalnya tokoh-tokoh yang menginspirasi kita. Jadi sebenarnya kalau di PPM ini yang paling menarik itu adalah modul Nusantaranya, karena itu kata orang mah jalan-jalan aja. Sebenarnya kita juga belajar di situ, ada laporannya juga sebenarnya gitu kan. Lalu tapi emang bener sih jalan-jalan juga. Iya. Tapi ada kesulitannya juga. Nah, di situ kita bisa belajar tentang budaya lain, bisa mengeksplor budaya Indonesia. Jadi kayak pertukaran itu bukan hanya bisa ke luar negeri, kita juga bisa mengeksplor pertukaran di wilayah kita sendiri juga di Indonesia gitu. Nah, kalian kan satu kampus ya, PMM-nya di Universitas Negeri Malang. Sering ketemu nggak selama mengikuti PMM? Kebetulan karena kita ngambil mata kuliah yang sama, setiap hari kita ketemu. Kita juga berada di asrama yang sama. Iya, satu kamar juga. Sering ketemu jadinya Iya, kan? sering. Nah, untuk tadi kan kesulitannya tuh hampir sama ya, makanan. Makanan Malang yang membekas lah di ingatan kalian. Kalau dari Malang ya nggak jauh dari apel sih, apel. Jadi kalau di Malang itu kan ciri khasnya apel ya kan. Jadi ada satu tempat yang kita kunjungi juga termasuk dalam modul Nusantara nih. Kita mendatengin kebun apel namanya. Di situ di kebun apel itu kita kalau masuk boleh makan sepuas kita. Jadi mau makan gratis intinya. Tapi kalau keluar ya bayar. Saya hitung dulu berapa kilonya terus gitu. Itu sih makanannya. Kalau kamu apa Kak? Ya, kalau Nadia, mungkin makanan tradisionalnya gitu. Ada nggak? Apa ya? Nggak tahu juga. Bakso. Mungkin untuk makanan yang terkenal juga ya, itu bakso Malang. Nah, kata orang enak banget sih. Emang enak. Emang enak. Emang enak.
Emang enak kan? Iya. Nah, kan kita tahu kan ya program pertukaran mahasiswa merdeka ini dibiayai oleh pemerintah sendiri. Ada nggak sih biaya pengeluaran yang tidak ditanggung oleh pemerintah selama mengikuti PMM itu? Ya. Untuk biaya yang ditanggung pemerintah tentunya ada ya. Pasti ada. Ya, karena kalau kita mau ikut PMM, untuk cairnya dana itu juga nggak secepat itu. Jadi kita butuh biaya dulu dari orang tua untuk menjalani hidup. Sebenarnya sebenarnya tergantung dari personal masing-masing kan gimana cara manajemen uang dengan baik, karena emang dari awal itu dibiayai pemerintah, dari tiket pesawat sampai tinggal pun dibayarin, maksudnya kayak dikasih satu bulan ini misalnya 7, nggak usah sebutin nominal ya, diberikan dikasih 1 bulan segini nih, jadi tergantung kamu mau mengalokasikannya tuh kayak gimana gitu. Jadi emang pemerintah ngasihnya bulat-bulat, kita mau pakai untuk bayar tempat tinggal atau mau beli makan sehari-hari itu tergantung dari personal masing-masing ya kan. Iya. Gitu. Jadi emang dari awal sampai akhir udah ditanggung ya sama pemerintah. Ditanggung, iya, dikasih tanggung jawab, intinya dikasih nominal Iya. segitu. Nah, kita tergantung kita aja manajemen uang tersebut seperti apa gitu. Oh iya, untuk konversi nilainya sendiri itu gimana sih sistemnya? Kan ini ada 2 universitas kan istilahnya, yang di UNP sama yang di Universitas Negeri Malang sendiri. Kalau dari kita, alhamdulillah jurusan sangat membantu ya, bahkan dibantu banget lewat Zoom kira-kira mata kuliah apa yang bisa dikonversi. Karena kalau dari pengalaman teman-teman aku sendiri ya, banyak banget jurusannya yang nggak terima gitu. Misalnya kayak nggak boleh milih kampus ini karena nggak ada mata kuliah ini gitu. Kalau kita tuh emang riset dari awal, karena kebetulan jurusan kita pendidikan biologi kan praktikum kan, jadi itu kan semua suatu kewajiban gitu, mata kuliah wajib. Jadi yang pertama kali kita riset dari websitenya itu mata kuliahnya ada nggak sih yang kita butuhin sekarang gitu. Jadi kebetulan mata kuliah wajib yang kita punya itu sisa 1 ya kan Kak, sisa 1 yaitu fisiologi hewan. Nah jadi kita riset dulu nih di Universitas Negeri Malang itu ada nggak sih fisiologi hewan, dan tapi ada, rupanya itu di linjur gitu kan, di biologinya bukan di pendidikan biologinya. Maka dari itu kita coba komunikasikan sama prodi dulu. Alhamdulillahnya prodinya welcome banget dan malah membantu, kira-kira apa mata kuliah apa yang ada di Malang, mata kuliah apa ada yang di Padang, itu dikonversikan melalui apa, itu udah dibantu sama jurusannya langsung. Jadi kalau masalah nilai yang dikonversi itu udah dibantu banget sama prodi sih kalau dari kita. Jadi jurusan juga berperan ya? Iya, sangat berperan. Iya, sangat. Nah, terakhir nih dari aku, apa sih kesan selama mengikuti PMM batch 4 ini, dan juga ada nggak sih pesan yang harus disampaikan kepada mungkin adik-adik yang ingin mengikuti PMM batch selanjutnya ya, PMM batch yang kelima. Nah, mungkin Elsa sama Nadia bisa menyampaikan apa aja kesan dan juga pesan yang harus, mungkin Nadia sama Elsa bisa menyampaikan kesan dan juga pesannya. Mungkin dari Elsa dulu. Aku kesan-kesannya sebenarnya kalau PMM ini berhasil buat aku nangis sih di akhir-akhir ya, karena bahkan nggak tega banget ninggalin kotanya gitu, karena udah berkesan banget di hati aku. Maksudnya tuh aku kan gak nyangka kan bakalan survive di luar Pulau Jawa seperti yang tadi dibilang, dan akhirnya aku beneran survive, dan juga kita dapat banyak relasi gitu dari pulau. Bahkan teman-teman aku tuh banyak banget yang dari Pulau Sumatera, maksudnya dari pulau aku sendiri, kayak misalnya kan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan juga ada dari Kalimantan, Pulau Sulawesi, bahkan ada dari NTT maupun Papua gitu kan. Jadi di situ kita bisa, kesannya tuh kita bisa saling sharing budaya baru, lalu juga kita juga bisa seperti lebih menghargai dan lebih toleransi terhadap, dan juga terkait dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia kan. Lalu kesannya yang lagi apa lagi ya karena dia kesannya? Kalau dari aku itu mungkin ya sama seperti Kak Elsa bilang tadi, dari teman-temannya itu juga kayak
wow banget sih. Selain kita itu tujuan kita tuh untuk berkuliah, tapi kita di sana juga mendapatkan teman-teman dari berbagai daerah, dan itu rasanya sangat menyenangkan karena bisa tahu gimana sih budaya di daerah-daerahnya masing-masing. Karena kita bisa belajar banyak dari mereka di luar modul Nusantara gitu. Nah itu sih kalau dari aku untuk kesannya. Ya biasanya sih lebih ke relasi. Ya lebih ke Lalu relasi juga juga. apa lagi ya? Iya relasi sih, relasi. Terus misalnya kemarin itu kan juga ada pelepasan ya kan, jadi kita tuh lebih tiap provinsi itu memperkenalkan budaya mereka masing-masing. Dan dari kami Sumatera Barat kemarin tampilin ini ya kan kak, drama Marigunda. Iya, jadi suatu kebanggaan kita bisa menampilkan budaya kita ke masyarakat Indonesia gitu. Mungkin untuk pesan bagi mahasiswa yang akan mengikuti PMM selanjutnya nih, apa aja sih pesan-pesan yang bisa disampaikan? Kalau pesan dari aku sih, kalian harus lebih sigap dalam menanggapi informasi ya kan, karena kita sekarang udah di era digital. Pasti kalau cukup follow Instagram Kampus Merdeka aja udah dapet tuh apa aja program-program yang ada dari Kampus Merdeka. Bukan hanya PMM kok, ada juga banyak kampus mengajar. Lalu ada juga FSIB itu lebih kayak kerja, lalu juga ada ISMA kalau memang kalian nggak mau di Indonesia doang, ada juga yang program ke luar negerinya gitu kan. Jadi pesannya mulai aja dulu. Kalau aku kan walaupun kemarin itu sebenarnya nggak ada niatan sama sekali pengen ikut PMM, tapi karena ikut-ikutan jadi daftar juga dan akhirnya lolos gitu. Tergantung. Intinya mulai aja dulu. Pesannya mulai aja dulu. Daftar aja dulu. Iya, daftar aja dulu. Mungkin untuk Nadia, Ya mungkin yang bersama ya. Karena kalau teman-teman ingin mencari informasi lebih lanjut terkait PMM ini, bisa dicek di websitenya PMM. Itu mungkin bakal ditampilkan di sini ya linknya. Nah juga seperti kata Kak Elsa, mulai aja dulu. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Iya. nah segitu dulu sharing-sharing untuk episode kali ini. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita, yaitu Nadia dan juga Elsa. Sampai ketemu di next episode VOB. Dadah. Oh.